Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Taruni Dewasa Syarifah Suci dari Prodi MTP 3B akan menjelaskan mengenai instrumen kabin lokomotif. Lokomotif itu biasanya di-start oleh daily check. Nah, masinis itu terima langsung keadaan menyala. Tetapi seorang masinis itu wajib untuk bisa menghidupkan lokomotif. Pertama yang dilakukan adalah engine console switch, yaitu terdapat pilihan. Yang pertama ada run, isolate, dan kemudian start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch yaitu di bagian start. Setelah itu, di bagian bawah terdapat perangkat untuk baterai. Kemudian, baterai dibuka dan dinaikkan, lalu ditutup kembali. Nah, di sebelah sini, itu pada lokomotif asli terdapat circuit breaker. Circuit breakernya itu terdapat 9 tombol yang dinaikkan kiri ke kanan. Dan ketika circuit breaker sudah naik semua, maka pompa bahan bakar ditekan dan dia akan memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang telah diinginkan. Yang diinginkan di teknik T200 itu tekanan bahan bakar 35 PSI, tekanan minyak pelumas dengan 30 PSI, dan setelah itu bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dikatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif bisa di-start engine dengan menekan tombol start. Nah, tombol start ditekan, kemudian engine akan menyala. Ketika tombol start ditekan, mesin menyala tersebut, lokomotif dingin akan mati, angin-angin akan menjadi kosong dan tunggu sampai angin dalam mesin reservoir itu penuh. Dengan ketentuan yang di sebelah kiri itu terdapat merah itu di antara 110 sampai dengan 125 PSI. Sedangkan untuk yang putih itu 70 sampai 75 PSI. Sedangkan untuk barnya itu yang merah itu 7 sampai 8,5 bar, dan untuk yang putih itu 3,5 sampai 5 bar. Itu sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya kalau sebelah kanannya itu ada merah untuk silinder. Merah itu untuk silinder abar dan putih itu untuk pipa abar. Itu adalah silinder brake, di mana silinder brake itu ketika merah itu ketika normal dia harus di 0. Posisi pengereman itu 3 sampai 5 bar atau 0 sampai 70 PSI. Itu yang merah. Sedangkan kalau yang putih itu di pipa bar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Nah, ketika melakukan service brake, rem rangkaian itu yang putih turun antara 2,5 bar. Yang merah harusnya 3,5 sampai 15 bar. Nah, lalu belah kanannya itu
terdapat speedometer. Speedometer itu untuk mengukur kecepatan. Sedangkan paling kanan sendiri itu ada loopmeter, itu untuk menunjukkan putaran mesin ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga antara 0 sampai 6. Itu yang semestinya. Tapi kalau lebih dari 6, bahkan 9, bahkan sampai 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor dan akan terjadi hot engine, bell slip, dan PC open. Nah, PC open itu di mana keadaan lokomotif memberikan keamanan atau bisa untuk memutuskan aliran listrik ke bagian traksi motor dan engine, lalu pengereman tersebut bisa bekerja. Nah, setelah itu pada bagian bawah terdapat 3 handle, itu dynamic brake, ada throttle, dan ada reservoir. Itu untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran RPM. Normalnya ketika dynamic brake bekerja akan diputar balik dan memperlambat laju lokomotif. Biasanya untuk daerah-daerah pada Pulau Jawa, di lintas Bandung, Cikampek, itu yang untuk wilayah naik turun itu, untuk wilayah naik turun tersebut supaya tidak selalu menggunakan service brake, maka itu juga mempercepat block rem, maka dipakailah dynamic brake. Dan bawahnya itu ada throttle untuk menambah tenaga dari putaran mesin itu ditentukan oleh throttle. Semakin besar angkanya, semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Nah, bawahnya itu ada reservoir, itu untuk laju arah lokomotif ke depan dan ke belakang. Nah, selanjutnya itu terdapat klakson lokomotif. Terdapat klakson lokomotif itu ada rem. Nah, itu ada rem atas, itu untuk rem rangkaian. Yang bawah itu untuk rem lokomotif. Jadi ketika kereta membawa rangkaian itu memakai rem yang atas dan pakai automatic brake. Ketika lokomotif berjalan sendiri, maka dia memakai rem yang bawah dan memakai independent brake. Tapi ketika untuk di stasiun dan ketika parkir itu memakai independent brake atau memakai rem bawah. Selanjutnya ada switch in out, itu ada in, ada out. Nah, in dan out itu jika terdapat 2 lokomotif, ketika in berarti pengereman berada di lokomotif depan. Nah, kalau di out itu berarti pengereman berada di lokomotif belakang sampai rangkaian paling belakang. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu terdapat saklar and dinamis. Itu ketika posisi normal yang difungsikan, throttle harusnya ke bawah. Nah, ketika mau diaktifkan, dinaikkan ke atas dan posisi throttle idle dan posisi reservoir tetap sesuai dengan laju lokomotif dan baru diarahkan ke setup. Setelah kelistrikan, di traksi motor sudah siap, baru diarahkan 1 hingga 8. 1 itu kecil, 8 itu semakin besar. Lalu terdapat ada tingkapan pemasir dan tingkapan lenceng. Tingkapan pemasir itu digunakan pada unset pertama, lokomotif terjadi selip, maka ditekan tingkapan pemasir sehingga pemasirnya itu akan keluar. Sedangkan untuk tingkapan lonceng itu digunakan pada saat kereta masuk ke dalam stasiun. Nah, itu bunyinya itu
teng 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 teng, seperti itu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.